عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها الإخوة sahabat halaqah Harabi هيا بنا نبدأ لقاءنا اليوم بقراءة البسملة معا بسم الله الرحمن الرحيم طيب Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran pada pertemuan yang ke-12. Seperti pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar insya disambung dengan kiroah. Baik, langsung aja teman-teman. Kita mulai dari belajar insya dulu ya. Di materi 12 ini, kita disuguhkan dengan teks bahasa Arab yang terdiri dari judul, paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf 4. Ada 4 paragraf di sini ya. Jadi ini semacam makalah atau artikel, ya bukan artikel, via tulisan gitu yang menceritakan tentang at-talibun namudzaji atau siswa teladan. Namun sebelum kita masuk pada teks tadi teman-teman, ada baiknya kita mempelajari mufradat-mufradat pentingnya dulu. Al-mufradatul hammah supaya nanti kita lebih mudah memahami teksnya. Baik. Al-mufradatul hammah, mufradat penting. Nah, dalam mufradat penting ini ada beberapa uslub Arab yang itu bisa teman-teman catat atau teman-teman bisa gunakan sebagai modal dalam insya atau mengarang ya. Yang pertama ada kalimat lam yakun fil husban, tidak dikira sebelumnya. Jadi tidak terfikir, tidak dikira sebelumnya. Nanti ada kalimat tersebut lam yakun fil husban. Berikutnya ada al-ma'ahidul islamiyah. Saya kira teman-teman udah sering dengar ya kalimat ini ya. Al-ma'ahidul islamiyah yang berarti pondok-pondok Islam. Kemudian yang ketiga, muddah la ba'sa biha. Muddah itu waktu atau masa. La ba'sa biha yang lumayan atau cukup lumayan atau lumayan lama. Muddatan la ba'sa biha. Kemudian yang keempat, berikutnya ada ushtuhiro yang maknanya dikenal atau terkenal. Ushtuhiro Zaidun bi'ilmihi. Misalkan, Zaid itu terkenal dengan ilmunya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ada gulamun musyaghibun. Gulamun itu anak laki-laki ya. Musyaghibun itu yang nakal. Gulamun musyaghib. Berikutnya ada layul tafatu ilaihi, tidak dilirik. Tidak dilirik, tidak ditoleh. Ini dari kata iltafata, iltafitu yang maknanya tidak dilirik atau tidak ditoleh. Kalimat berikutnya in qalabal halu ra'san ala aqibin. Keadaannya berubah drastis atau kondisi berbalik drastis. Ya misalkan 180 derajat itu kan berubah drastis ya. Inqalabal halu ra'san ala aqibin. Berikutnya takawwanat sakhsiyatuhu. Takawwanat itu terbentuk, takawwana ya takawwanu sakhsiyatuhu kepribadiannya. Berikutnya soro madribal masal. Dia menjadi contoh. Soro madribal masal. Kemudian ada al-musabarah. Sabaro yusabiru musabaratan. Yang artinya tekun. Ketekunan. Berikutnya ada kodo ayyamahu.
menghabiskan hari-harinya. Qadha ayyamahu, menghabiskan hari-harinya. Kemudian ada min khilali. Min khilali itu maknanya melalui. Saya belajar melalui internet. Ata'allamu min khilalil internet. Misalkan seperti itu. Berikutnya ada murajaah. Raja'a yuraji'u muraja'atan. Itu maknanya mengulang kembali. Kemudian ada maddatun, jamaknya mawaddu. Maddatun jamaknya mawaddu. Nah, maknanya mata pelajaran. Lalu ada al-ansyitah, al-ijabiyah. Al-ansyitah itu jamaknya nasat. Nasyatun artinya kegiatan. Al-ijabi itu artinya positif. Kalau negatif, teman-teman bisa bilang as-salbiyah. Al-ansyitatus salbiyah. Kemudian ada alawatan ala dzalik atau ilawatan ala dzalik. Ditambah lagi. Selain itu juga bisa ditambah lagi. Bahasa Arabnya ngilawatan ala dzalik. Kemudian ada muadzibun, tekun, rajin, rajin tekun. Wadzabah yuwadzibu, muwadzabatan isim fa'ilnya muwadzibun. Kemudian ada daqiqah. Daqiqah artinya menit, jamaknya daqaiqu. Kemudian ijtadabah andoral asatidah. Ijtadab itu menarik, andor, pandangan atau perhatian, alasatidah guru-guru. Jamaknya ustadz, asatid atau asatidah. Isdada yasdadu artinya bertambah-tambah. Qabalahu Ahmad. Ahmad merespon. Qabalahu Ahmad bi. Ahmad meresponnya dengan. Kemudian ada at-tauqir. At-tauqir itu menghormati, memuliakan. Kemudian ada mulaun. Mulaun. Mulaun ini sering banget teman-teman ya. Mulaun itu maknanya eh, ada banyak. Gemar, hobi, tergila-gila. Ya kayak passionnya gitu lah. Mulaun. Ana mula'un bil qiraah. Saya itu hobi membaca. Kemudian ada al-ananiyah yang artinya egoisme. Kalau ada i'tina yang artinya perhatian. I'tana ya'tani i'tinaan. Kemudian ada maddul inayah, maddul i'anah, mengulurkan bantuan. Mad itu sebenarnya memanjangkan. Bisa juga bermakna mengulurkan. Al-i'anah itu bantuan. Wajaha yuwajihu menghadapi. Zaid eh, menghadapi problem kehidupan. Wajah Zaidun muskilatan hayawiyatan. Kemudian ada muskilatan ma, problem apa aja. Nah, ini kita diajari uslub apa saja. Jadi apa saja dalam bahasa Arab tinggal ditambah ma belakangnya, muskilatan. Laki-laki yang mana saja, rojulan ma. Rumah yang mana saja. Saya melihat rumah yang mana saja. Ro'a itu baitan ma. Gitu. Wah, banyak sekali teman-teman ya. Istahya, yastahi, istihyaan. Artinya malu. Kemudian ada istafsaro. Istafsaro itu meminta penjelasan. Maksudnya bertanya ya dalam konteks ini. Meskipun bertanya itu yang lebih sering ya pakai sa'ala yas'alu atau istafhama yastafhim. Kemudian ada kismun. Kismun itu bisa kelas, jurusan, bagian. Kemudian ada biqasdi yang artinya dengan maksud atau dengan tujuan. Ada bijani bidzalik, bijani bidzalik di samping itu. Lalu ada bakhil yabkhulu yang artinya bakhil atau pelit.
Kemudian ada halul masalah, menyelesaikan, memecahkan persoalan. Darajatun yang jamaknya adalah darajat. Maknanya derajat atau kedudukan. Kemudian ada marmuqah. Marmuqah artinya terpandang. Al-ustadzatu marmuqatun. Istangkafa yastankifu. Nah, ini sering sekali dipakai di Al-Quran ya, yang artinya enggan. Enggan atau menahan diri. Bisa juga malu. Enggan, menahan diri, malu. Dia malu untuk bertanya, enggan untuk bertanya. Huwa yastankifu lis-su'al, lil-istifham, lil-istifsar. Kemudian ada iktafa yaktafi yang artinya bermakna cukup. Merasa cukup, iktafa yaktafi cukup. Kemudian ada tilata yang artinya selama. Selama ini tilata hadaz zaman adrusul lughatal arabiyyah min khilalil internet misalkan. Kemudian ada tahalla ya tahalla bersifat menghias diri. Menghias, tahalli. Ada tuh dalam kajian ilmu tasawuf ya, ada tahalli. Jadi ada tahalli, tajalli kan gitu ya. Takhalli itu mengosongkan diri dari sifat negatif. Tahalli itu menghias diri dengan sifat yang positif. Tajalli, maka tajalli terlihat. Kemudian ada tujah. Tujah itu maknanya di hadapan. Tujah atau tijah. Kemudian ada syammah, ya syummu yang artinya mencium, mencium aroma. Tarokko, ya tarokko. Ini juga sering dipakai dalam kajian ilmu tasawuf. Jadi taroki, naik. Ya. Ada taroki dan tadani, naik sama turun. Kemudian ada mirqoh, jamaknya marokin, anak tangga. Ada salah satu kitab namanya Mirqatu Su'udit Tasdiq. Ya kan? Mirqatu Su'udit Tasdiq karya Syekh Nawawi Al-Bantani kalau tidak salah. Sarahnya Sulam Taufik. Kemudian salikan. Salikan itu menempuh. Salik ini juga istilah dalam pendidikan atau tasawuf. Salik. Salik itu orang yang menempuh jalan. Sulam. Salalim. Jamaknya salalim. Bermana tangga kayak Sulamut Taufik tadi. Kemudian ada umniyatun aliyatun. Umniyah itu maknanya cita-cita atau keinginan, aliyatun yang tinggi. Ada akafa yaqifu. Akafa yaqifu maknanya mendedikasikan. Akafa yaqifu itu maknanya sudah banyak teman-teman ya. Beribadah juga bisa. Beriktikaf. Di sini mendedikasikan. Kemudian ada intakosha yantakishu. Yang artinya terukir. Dari kata naksun itu ya, naksun. Ini mengukir. Kemudian qurratil uyun. Makanya ada orang namanya Qurratul Ain. Ada kitab Qurratul Uyun itu maknanya adalah bahagia. Tenangnya hati, tetapnya mata. Maksudnya bahagia. Khoto yakhtu. Yang artinya melangkah. Ada istilahnya khutwah ya kan. Khutwah itu mana langkah. Wala yakhtalifu isnan. Ini kalau diartikan satu-satu ya, dua orang tidak sepakat. Tapi maksudnya semua sudah sepakat bahwa wala yakhtaliful isnan anna dan seterusnya. Jadi istilah-istilah kayak gini tuh memang harus dihafalkan. Namanya uslub teman-teman. Zaqa yaduku. Yang artinya mencicipi. Mencicipi, menjajal. Tajassada ya tajassadu. Ya artinya terwujud
berubah jadi jasad gitu maksudnya. Tajasada itu. Kemudian al-mustaqbalul bahir, masa depan yang cerah. Al-mustaqbal itu masa depan, al-bahir yang cerah. Kemudian ada wasala ila barril amani. Sebenarnya maknanya telah sampai pada daratan aman, daratan yang aman. Tapi di sini terlepas dari bahaya. Jadi ambil makna konteksnya. Tadawukul mata'ib, merasakan kepenatan. Tadawwaqo ini seakar kata dengan dako tadi teman-teman. Kemudian ada zadun, yasirun, bekal yang sedikit. Zadun, khairuz zadit taqwa. Zad, bekal, yasir, ini maknanya bisa enteng, mudah sedikit, tergantung kalimatnya. Oke. Alhamdulillah udah habis teman-teman ya. Masya Allah berapa halaman? 15 halaman. Ini nanti nggak kita bahas semua, jadi kita belajar ini aja apa namanya, cara mengungkapkan kalimat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah kita belajar apa namanya cara mengungkapkan kalimatnya, nanti akan saya berikan tugas seperti kemarin untuk membuat ini ya kalimat sudah ada tinggal disempurnakan. Bagi teman-teman yang belum menyelesaikan tugas sebelumnya atau latihan sebelumnya, dimohon untuk segera ya, biar antum tidak menumpuk dan juga tidak memberatkan saya kalau menumpuk nanti. Nah, yang pertama di sini ada lam yakun fil husban an jalasa wastaroha Ahmad fi ahadil ma'ahidil islamiyah muddatala ba'salah. Nah, ini penggunaan lam yakun fil husban. Tidak disangka sebelumnya. An jalasa wastaroha Ahmad. Ahmad ini duduk dan istirahat, maksudnya tinggal gitu ya, di salah satu pondok pesantren Islam dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini ada dua ini ya, mufrodat tadi yang dibahas, jadi ada tiga malah sama al-ma'ahid al-islamiyah. Lam yakun fil khusban al-ma'ahid al-islamiyah muddat ala ba'sa biha. Gitu. Kemudian ma'an nahushtuhiru min qablu bi annahu talibun musyagib wala yultafatu ilaihi. Nah, di situ ada beberapa mufradat yang tadi juga dibahas. Manga anna. Nah, ini juga eh, kalau nggak tahu artinya susah juga. Jadi manga anna itu maknanya hanya saja gitu ya. Hanya saja. Hanya saja. Oh, hanya saja. Padahal teman-teman ya Allah. Kalau hanya saja itu ila anna. Padahal ma'anahu. Padahal dia itu ustuhiro. Terkenal min qablu sebelumnya bi annahu talibun musyagib. Bahwasanya dia itu adalah siswa yang nakal. Walail tafatu ilahi, dan dia itu tidak dilirik sebelumnya itu. Lakinin qalabal hal ila mi'atin wa samanina darajah ra'san ala aqibin. Tetapi kondisi berubah 180 derajat. Mi'ah wa samanina darajah ra'san ala aqibin, dengan drastis. Ra'san ala aqibin, dengan drastis. Haitsu takawwanat sakhsiyatuhu ila talibin nasyidin mujiddin wa sara madribal masali baina aqranihi fil musabarati wal ihtimami bidurus. Ini mufradatnya banyak yang tercakup dalam tadi teman-teman ya. Jadi di mana si Ahmad ini terbentuk kepribadiannya, saksiyahnya itu takawanat ila talibin nasyid, menjadi siswa yang nasyid, tidak lagi musyagib. Nasyidin mujiddin soro madribal masali, ya, menjadi apa namanya percontohan baina akronihi. Akron ini zamannya korin. Korin ini teman. Makna asalnya korin itu sesuatu yang menyertai. Dari kata corona. Bukan virus corona ya. Memang fiilnya corona. Bahwa korinun zamannya akron.
di antara teman-temannya dalam hal musabaroh, ketekunan, al-ihtimam, memperhatikan bidurusi terhadap pelajarannya. Ya, di sini kemudian ada waqad qada ayyamahu wa layaliyahu bi ziyadatil ilmi wal ma'rifati min khilali iksaril qiraati wal hifzi wa muraja'atil mawaddid dirasiyati wa ghairiha minal ansyitatil ijabiyati. Dia itu menghabiskan hari-harinya, ayyamahu wa layaliyahu, dan malam-malamnya. Kalau ayam itu jamaknya yaum, kalau yalai itu jamaknya lail ya. Dengan menambah ilmu wal ma'rifah, pengetahuan, min khilali iksaril qiraah, melalui memperbanyak membaca, wal hifzi, menghafalkan, wa muraja'atil mawadi, dan mengulang-ulangi pelajarannya, ad-dirasiyati wa ghairiha, dan lain sebagainya, mil ansyitatil ijabiyah, yang termasuk kegiatan-kegiatan positif. Nah, tadi kan sudah banyak sekali mufradat ya. Kalau misalkan teman-teman menemukan mufradat yang baru, ya silahkan dicatat. Itu adalah komitmen kita kalau kita memang pengen bisa belajar, pengen bisa bahasa Arab, pengen mahir bahasa Arab, harus banyak mencatat mufradat. Kemudian ngilawatan ala dalika, ditambah lagi atau apa lagi, itu juga bisa. Annahu muwadhibun lihuduri salatil jama'ati fil masjid. Ditambah lagi dia itu rajin tekun menghadiri salat jamaah di masjid. Wala takhlu wala tahlu daqiqatun min daqaiqihi illa wa mala'aha bil a'malil khairiyati. Wala takhlu, dan tidak sepi atau tidak kosong, daqiqah min daqaiqihi, 1 menit dari menit-menitnya Ahmad, illa wa malaha, kecuali dia itu mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Wa hadzal ladzi ijtadaba andaral asatidati fasdada ihtimamuhum bi sya'ni hadzal talibil mubaraki wa qabalahu Ahmad bizdiyadatil jiddi wal ijtihadi wat tawqiri nahwahum. Inilah yang menarik perhatian-perhatian para ustadz, para guru. Fasdada ihtimamuhum, bertambahlah perhatian mereka, bisya'ni hadat talibil mubarak, terhadap keadaan, kondisi siswa yang diberkahi ini. Siswa yang diberkahi, kok bisa disebut dengan siswa yang diberkahi? Karena dia itu isdada, tambah terus kebaikannya. Isdada khairuhu, kebaikan yang bertambah baik dari segi ilmu, kemudian amal juga, akhlaknya bertambah. Karena sebelumnya dia itu ushtuhira min qablu bi annahu talibun musyagib. Nah, sebelumnya kan begitu. Dia talibun musyagib. Nah, sekarang jadi talib namudaji, soromat ribal masal. Dia menjadi apa namanya? Suatu hasanahnya gitu buat akron, baina akronihi. Wa qabalahu Ahmad, tapi Ahmad itu meresponnya. Qabalahu maksudnya menghadapi ya, mana aslinya. Tapi makna kontekstualnya merespon. Nah, setelah mendapat perhatian dari guru-guru itu, Ahmad tidak lengah. Tetapi Ahmad qabalahu bizdiyadadil jiddi, dengan merespon dengan menambah kesungguhannya. Wal ijtihadi, rajinnya dia, wat tauqiri, dan juga penghormatannya nahwahu, kepada para asatid tadi. Nah, gitu. Makanya di sini tuh judulnya teman-teman ini adalah Suratut Talibin Namudzaji. Gambaran siswa teladan.
siswa percontohan. Namudajun, afwan. Namudajun itu kan maknanya contoh, gitu ya, atau teladan. Jadi kalau disematkan ke siswa ya itu contohnya eh, menjadi atau libun namudaji, siswa teladan. Nah, berikutnya jam berapa ini teman-teman? Oke, sebentar lagi ya. Kita selesaikan ini satu halaman ini. Berikutnya wahwa mulaun. Nah, masih ingat tadi ya mulaun ya. Mulaun itu hobi, tertarik, tergila-gila. Wahwa mulaun aidan bil musyawarati ma'a aqranihi. Jadi dia itu juga tergila-gila, suka banget musyawarah dengan teman-temannya. Fi ba'di durus, di sebagian pelajaran. Wala yu'rafu wala ya'rifu maknal ananiyati. Dia tidak mengenal, tidak mengetahui arti dari keegoisan, ananiyah. Nah, di ananiyah ini lawannya musyawarah. Ballahu i'tina'un bil akharina wala yata'akharu fi maddil i'anati wa in kanat yasirah fi ma idza wajaha ahadun rafaqahu muskilatan. Jadi dia tuh punya i'tina, masih ingat ya? I'tani, yakni perhatian. Dia punya perhatian bila akharin terhadap orang lain wala yata'akharu fi maddil i'anah. Dia tidak pernah terlambat memberikan uluran bantuan. Wa in kanat yasirah, meskipun itu sedikit atau sepele gitu. Fima idza wajaha ahadun rafaqahu muskilatan. Ketika seseorang tuh menghadapi apa namanya muskilah, dia menemaninya gitu ya. Wa huwa la yastahi ayuqaddimal as'ilata. Dia nggak malu untuk mengajukan pertanyaan. Biasanya kan kalau orang itu udah terkenal pinter gitu kan malu bertanya ya. Pengennya itu ngasih aja, maksudnya ceramah doang, nggak nggak pernah mau tanya. Nah, si Ahmad ini sebagai at-talibun namudaji, dia itu la yastahi ayyuqaddimal as'ilah. Jadi tidak enggan untuk bertanya, mengajukan pertanyaan. Kemudian wa yastafsiru mastashkalahu minal ibarat fil kutub ila man fauqahu fil mustawa aw hatta aqranihi fil qismi bi qasdil istifadah. Jadi selain bertanya, dia itu juga ini ya tafsir, bertanya ya, meminta penjelasan penafsiran mastashkalahu, sesuatu yang dia iskali, dia itu merasa problematik sama masalah itu. Minal ibarat, berupa ungkapan, misalkan ada ungkapan fil kitab di dalam fil kutub ya, Van, fil kutub bacanya. Di dalam kitab-kitab yang dia baca sulit, nah itu ditanyakan sama temannya. Atau kepada orang yang di atasnya, ya dia kepada orang yang lebih paham gitu. Ilaman fauqahu, kepada orang di atasnya, fil mustawa, dalam segi tingkatannya, au hatta akroni, atau sampai kepada teman-temannya, fil kismi, di kelas, di jurusannya. Bikostil istifadah. Nah, dengan tujuan untuk istifadah. Ada istifadah, ada ifadah. Istifadah itu mengambil faedah. Kalau ifadah itu memberi faedah. Orang itu kalau sudah tinggi, biasa nggak mau istifadah. Pengennya ifadah terus. Kalau sudah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Nah, ini si Ahmad mengajarkan kepada kita untuk beristifadah dan juga berifadah. Bijani bidzalika annahu la yabkhalu bibadlil ajwibati wa halil mas'alati min babil ifadah.
Bijari bidalik. Di samping itu, annahu la yabkhal. Dia nggak pelit. Bibadlil ajwibah. Dengan menyerahkan, membagikan jawaban-jawaban. Wahallil mas'alah min babil ifadati. Wahallul masalah ya. Dan apa namanya, mencari problem masalah itu termasuk bab daripada ifadah. Jadi istifadah dan juga ifadah ini si Ahmad. Kama qala al-Imamul Muzani, sebagaimana Imam Muzani telah berkata, wa huwa min khawasi talamidil Imam Syafi'i rahmatullahi alaihima. Jadi beliau Imam Muzani itu termasuk murid khusus, santri khususnya Imam Asy-Syafi'i, penulisnya ya. Inda masu'ila, ketika beliau Imam Muzani ditanya, kaifa wasala il darajatil ilmiyah al marmuqah. Masih ingat tadi ya? Marmuqah. Bagaimana Imam Muzani ini bisa sampai pada derajat ilmu, derajat keilmiahan intelektual yang terpandang. Kemudian beliau menjawab, fa'ajaba ma bakhiltu bil ifadah wa mastangkaftu minal istifadah. Saya itu tidak bakhil, tidak pelit untuk ifadah, ngasih tahu orang kalau ditanya sesuai dengan kapasitasnya, enggak pelit. Tapi juga wa mastangkaftu minal istifadah. Tapi dia terus belajar, bertanya, enggak malu. Wa mastangkaftu, dan saya tidak enggan minal istifadati dari mengambil faedah. Baik. Untuk kelanjutannya silakan teman-teman pelajari sendiri ya. Mufradatnya sudah ada. Nah, itu tadi apa namanya, penyampaian materi kali ini tentang insya. Dan sebelum kita belajar qiraah atau praktik membaca, tugasnya ada dua teman-teman ya. Ini sangat mudah, sangat-sangat mudah. Tapi nggak tahu ya, kalian tuh dikasih mudah ya, kerjakannya nanti-nanti. Yang pertama, silakan antum buat kalimat sempurna dengan kata min khilali. Ada min khilalinya. Ini yang pertama. Yang kedua, pakai ma'a anna. Padahal. Ma'a anna. Ini padahal. Kalau min khilali melalui. Dan yang terakhir ini teman-teman, yang ra'san ala qibin ya. Ra'san ala qibin tadi kan dengan cepat, dengan pesat gitu kan. Nah, itu. Tadi contohnya lakin in qalabal hal ilami ahwa samanina darajah ra'san ala qibin. Tapi kondisi si Ahmad ini berubah drastis 180 derajat. Jadi ra'san ala qibin ini berubah drastis. Baik, alhamdulillah sampai sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Tafadhol. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ustaz, Afad, Iya, silakan Afi. maaf saya baru gabung lagi. Ya, Ra'san ala akibin ya. ra'san ala qibin itu Oke, apa tadi? berubah drastis. Baik. Ada tadi di materinya ada, nanti silahkan dicek aja. Di halaman-halaman berikutnya itu kan berisi tentang ini tentunya mufradat. Nah, itu bisa teman-teman baca, insya Allah sangat membantu dalam memahami teks tadi. Nah, tugasnya antum membuat kalimat dari 3 uslub tadi. Yang pertama min khilali, melalui. Yang kedua manga anna, maknanya padahal.
Dan yang terakhir, ra'san ala qibin, secara drastis. Baik, seperti kemarin, untuk sesi kiroah ini, kita akan fokus pada nahwunya dulu ya. Kalau kita kemarin mencari yang rofa, hari ini kita akan mencari yang rofa dan nasob. Mencari yang rofa dan nasob. Oke, jelas ya? Bentar. Nah ini yang agak panjang. Boleh saya minta PDF bukunya? Boleh teman-teman. Nanti saya kirimkan linknya insya Allah. Taib, teman-teman, saya kasih kesempatan buat antum, mungkin 2 atau 3 peserta, membaca teks ini ya, ini baris pertama dari Wayahrumun. Silahkan. Wayahrumu. Nah, sampai selesai nggak apa-apa. Wayahrumu. Udah kelihatan ini share screen-nya ya. Coba Ustaz. Wayahrumu bil haidi wa nifasi sama niatul asya. Saya pilih acak teman-teman, nggak ada persiapan. Maksudnya nggak ada persiapan buat antum. Tafadhol. As-salatu was-saumu wa qiraatul Qur'an. Tuh, membaca kitab itu, ini sambil buku kalian ya yang siap ya. Kalau udah siap, tinggal nyalakan suaranya aja. Ini sambil nunggu baca kitab itu. Oh, udah ada ini. Oke, sebentar ya. Sudah siap. Akhi siapa atau ukhti siapa? Ya, Oke, sebentar ukhti ya. Jadi kunci membaca kitab itu selain punya nahwu shorof yang cukup, kita juga harus kaya mufrodat. Tapi apakah cukup? Enggak cukup. Antum harus punya guru. Harus ada gurunya. Karena kadangkala ada sesuatu yang perlu dijelaskan langsung oleh guru. Karena di kitab kadang nggak ada itu kaidahnya. Jadi dengan apa namanya istilahnya disimak bacaannya, nah itu akan membantu kita supaya mahir dalam hal membaca kitab. Dan yang terakhir adalah jalur langitnya itu perlu ditembus, ya ridho Allahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan ukhti wa yahrumu. Wayahrumu bil haidi wa nifasi sama niatul asya. As-salatu was-saumu wa qiraatul Qur'ani wa masul mashafi wa hamluhu wa dukhulil masjidi wa tawafu wa wat'u wal istimta'u bima baina surati wa rukbati. Oke, syukran ukhti. Ini suara ukhti Wiwi. Ukhti siapa ini tadi? Ya, Oh betul ya. Oke, ya. Baik. Ya. Itu tadi teman-teman kiroah dari ukhti Wiwi. Antum jangan sepenuhnya percaya sama ukhti Wiwi ya. Nanti kalau saya tanya siapa yang baca lagi, gak ada sama ukhti Wiwi, jangan. Antum harus berani mencoba. Saya coba Ustaz. Oke, silakan akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhramu bil haidi wan nifasi thamaniyatu asya'in. As-salatu was-saumu wa qiraatul Qur'ani wa masal mashafi wa hamluhu wa hamlahu wa dukhulil masjidi wa tawafu
wal wata'u wal istimta'u bima baina surrati war rukbati. Oke, taib, taib. Ya, itu tadi bacaan dari Akhina Imam. Kalau saya perhatikan, apa namanya, ada beberapa perbedaan ya di antara dua bacaan tadi. Tapi yang saya soroti di dua kalimat. Itu yang saya lingkari itu. Nah, ya mungkin ada peserta lain. Satu atau dua lagi. Jadi ceritanya kita hari ini belajar kiroah mencari kalimah yang rofa dan nasob dalam teks ini. Ada apa enggak? Nah, kalau enggak ada ya enggak apa-apa, enggak usah dipaksa-paksakan. Oh ini semuanya rofa, boleh. Ini semuanya nasob. Kalau memang begitu ya gimana lagi, kan enggak bisa dipaksakan. Karena ini tadi milihnya juga acak. Ya peserta yang lain silakan. Belum ada. Baik. Baik teman-teman, kita bahas ya dari kalimah yang paling awal. Yang paling awal sebelum kita masuk ke i'rab sebenarnya itu kita harus bisa mengenali dulu dia kalimah apa. Gitu ya. Ini teman-teman saya minta untuk menyalakan suaranya, semuanya silahkan. Nanti akan saya tanya dia itu kalimah apa, isim, fi'il apa huruf. Kemudian kalau nanti ketemu kalimah isim, nanti akan saya tanya i'rabnya. Kalau ketemu fi'il sama huruf, nanti saya skip. Gitu ya. Oke. Kita mulai dari wayahrumu. Wayahrumu ini berapa kalimah, teman-teman? Berapa kalimah? Berapa? Dua. Dua. Terdiri dari Kalimah ya? Ya dua. terdiri dari apa aja? Huruf dan fi'il. Huruf dan fi'il. Oke. Hurufnya apa? Wah. Wow. Fi'ilnya? Yahrum. Ya. Yahrum. Oke. Udah kita skip dulu ya karena ini huruf dan fi'il. Kemudian bil haidi berapa kalimah? Dua. Kalimat ini. Dua. Apa aja? Huruf dan isim. Bi. Huruf dan isim. Hurufnya apa? Bi. Huruf jar. Ba. Kemudian isimnya? Haid. Haili. Al-haid. Al-haidi. Oke. Tadi bacaan akhi siapa namanya Imam dan ukhti Wiwi itu ada perbedaan di kalimah yahrumu. Yang satunya baca yahrumu, yang satunya yuhromu. Nah ini saya jelaskan langsung aja. Jadi kalimah ini bisa dibaca yahrumu atau yuharromu, bukan yuhromu. Kalau antum bacanya yuhromu maknanya bukan diharamkan tetapi diihromi. Itu. Karena kata Ustaz, kalau wa yuharrimu Ustaz, kalau yuharimu mengharamkan, yang mengharamkan nanti siapa? Dari pasti biasa ya. Ya bisa dipasifkan tapi yuharromu, diharamkan itu. Karena di sini nggak ada failnya teman-teman. Antum cari failnya nggak ada. Siapa yang mengharamkan kan nggak ada. Naibul fa'il saja ya. Iya, nanti butuh naibul fa'il dia. Bacanya yuharromu. Atau kalau antum pengen dia itu punya fa'il, maknanya adalah haram. Dari fi'il sulasi mujarrad, haruma ya, rumu. Dan keduanya yahrumu sama yuharramu sama-sama benar dari segi makna. Baik, al-haidi, i'rabnya apa? Jar majrur. I'rabnya, i'rab itu pilihannya 4. Rofa, nasab, jar, sama jazm. Jar. Oke, i'rabnya jar ya.
Kita skip dulu alasannya, pokoknya antum udah tahu i'rabnya, dia jar. Kemudian ini bacanya apa? Wan Wanifasi. nifasi. Wan Terdiri nifasi. dari berapa kalimat? 2. Dua. Apa sama apa? Wawu sama isim. Oke. Huruf sama isim. Huruf wawu sama isim anifasi. Anifasi beri'rab apa? jar. Jar. Oke. Beri'rab jar juga ya. Kemudian ini dibaca apa? Sama sama niatu, sama niata, sama niati, atau ditanwin? Sama niatun, sama niatan, sama niatin. Sama niatu asya'in. Sama niatu. Sama niatu. Rofa ya. Sama niatu. Oke, berarti kita udah dapat rofa 1 ini teman-teman. Tapi alasannya sama niatu kenapa rofa? Alasannya apa? Naibul fa'il. Oke, jadi sama niatu ini dibaca rofa. Kenapa? Tergantung antum bacanya yahrumu atau yuharromu. Kalau bacanya yahrumu berarti sama niatu itu menjadi fa'il. Tuh. Kalau dibaca yuharromu sama niatu menjadi naibul fa'il. Sama niatu kenapa enggak ditanwin itu? Dia mudhof ilaih. Enggak ya? Oke, saya jelaskan ya. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa nggak ditanwin, itu alasannya sebenarnya cukup banyak. Salah satunya ini kalau sama niatu karena jadi mudhof. Menjadi mudhof itu menyebabkan kalimat tidak boleh ditanwin. Sama niatu bacanya apa? Asya'in. Tadi ukhti Bibi kalau nggak salah asya'a. Tapi kalau akhi Imam asya'i. Terus direvisi jadi asya'in. Yang benar yang mana? Asya'a apa asya'in? Mudhof ilaih harus jar. Kan kasrah tanwin. Oke. Mudhof ilaih itu harus jar, betul. Tapi kita harus jeli teman-teman. Asya itu isim mufrad, tasniyah apa jama'? Jama' apa? Taksir. Oke. Taksir yang munsorif apa ghairu munsorif? Munsorif ya. Menerima tanwin atau enggak? Menerima. Menerima. Oke, ini tidak menerima tanwin. Jadi sama niatu ya ghairu munsorif tanda jarnya dengan fathah. Baik. Kemudian di sini ada kalimat as-sholah. As-sholah dibaca apa? I'rabnya? As-sholatu, as-sholata atau as-sholati? Sholatu. As-sholatu berarti i'rabnya apa itu? Rofa. Kenapa rofa? Menjadi apa? Khobar. Badal. Oke, ada beberapa opsi. Ada yang bilang khobar, ada yang bilang badal, ada lagi? Nah, kita musyawarah teman-teman. Oke, saya mau tanya dulu. Kalau dia khobar, mubtada'nya mana? Tidak. Akhi, kalau dia khobar, mubtada'nya mana? Mustatir dari huwa kali ya? Apa iya ya? Mustatir. Di mana mustatirnya? Disimpan di mana? Kalau mustatir itu bahasa mustatir itu tersimpan dalam kalimat lain. Mustatir itu. Kalau dia jadi badal, mubdal minhunya apa? Tadi ada yang bilang badal ya.
samaniyatu. Jadi karena as-sholatu jadi badal, maka i'rabnya ikut samaniyatu gitu maksudnya. Oke, jadi as-sholatu ini dibaca rofa karena menjadi Badal. badal. Ya. Kalian bertanya-tanya nggak sih, gimana cara tahu badal? Gitu? Badal sebagian dari yang 8. Oke, jadi kan ini ada 8 perkara ya, samaniyatu asya. Ketika setelah 8 perkara itu ada rinciannya, maka rincian itu adalah penjelasan tentang 8 perkara tadi. Itu namanya badal tafsil, badal perincian. Sehingga as-sholatu ini dirofakan menjadi badalnya samaniyatu. Jelas ya? Kemudian was-saumu, was-sauma atau was-saumi. Saumu. Wasaumu. Oke, rofa lagi ya. Kenapa rofa? Ngikut. Atau Ngikut depan. Oke, udah. Tabi. Masih Ya, badal. karena atof. Atau Cirinya apa? Diatofkan dengan apa itu? Rafa atau Dengan huruf atof wow. Kemudian ini wa kiroatu, kiroata atau kiroati. Qiraatul Qur'an. Qiraatu. Wa kiroatul Nih. Qur'ani. Qur'ani. Kiroatunya juga beri'rab Rofa. Rafa karena menjadi Atau ya ataf. istilahnya maktuf gitu teman-teman. Maktuf. Jadi ibaratnya naat sama man'ut, kalau ini maktuf sama maktuf alaih. Alai. Maktuf itu yang mengikuti, maktuf alaih itu yang diikuti. Al-Qur'ani beri'rab apa? Beri'rab ya majrur, jar, khafat terserah. Jar. Kemudian kenapa tadi kiroatu tidak ditanwin? mudop. Karena menjadi mudhof. Oke. Sampai sini teman-teman. Antum udah menemukan yang nasab apa belum? Yang Udah asya menemukan itu, yang nasab apa belum? asya. Asya nasab. Kedudukannya apa itu? Oh, karena tadi itu ya. Baru musyarif ya sebenarnya. Depan kasroh. Ya. Iya. Itu kan jadi mudhof ilaih. Cuman tanda jarnya fathah. Itu karena isim ghairu munsharif. Ya, pertanyaan saya, adakah yang nasab selama antum membaca tadi sampai kalimat Al-Qur'ani? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, berarti kesimpulannya gimana? I'rab ada berapa teman-teman? 4. Iya. Pas. Rafa nasab jar jazm. Rafa nasab jar jazm. Gak hafal ya sebenarnya ya. Rofa, nasab, jar, jazm. Di atas tadi yang rofa ada nggak? Ada. Ada berapa coba? Dihitung. Isim yang rofa. Alif wal 4. alif 1, 2, salatu. Saumu. Atau Yang pertama sama nih ya. Tuh ya kan. Kedua. salatu. Salatu. Saumu. Saum. Yang As-saum. keempat. Qiraatu. Ya Rabbatu. Oke. Jadi ada 4 ya. Ada 4. Yang nasab. Kosong. Kosong. Jarnya. Dia halbi. 2. Ayo dihitung dulu. 3. Khaed. Terus. Nifas. Terus. Qur'ani. Al-Qur'an. Al-Qur'ani. Asyai. Asya'a. Ada berapa teman-teman? 3. 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4. Ya, ada 4.
Kemudian yang jazm 0. 0. Ada. Sifat. Oke. Karena kita baru bahas isim. Tapi memang jazm itu sangat jarang. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita prosentase, yang paling banyak i'rab apa? Rofa. Rafa Rafa sama dan sama nasab. jar. Oke. Rafa. Jar ya. Jadi berdasarkan apa yang kita baca ini, hari ini ya, kita menemukan keseimbangan antara rofa sama jar. Bahkan nasab sama jazmnya nggak ada sama sekali. Itu artinya meskipun teori tentang mansubatul asma itu sangat banyak, alasan mansubatul asma itu kan ada 14 ya. Tapi penggunaannya itu jarang gitu loh. Jadi di kitab-kitab kuning itu yang nasab ya jarang. Kebanyakan apa? Jar sama rofa. Paling banyak itu jar. 70% itu jar. Ini kalau kita lanjutkan ke bawah, ini nanti kebanyakan jar. Kalau nggak percaya, kita buktikan ya. Wa massul mushafi wa hamluhu wa dukhulul masjidi wat tawafu wal wat'u wal istimta'u bima baina surati war rukbati. Di sini teman-teman kita temukan nasab. Nasabnya cuma satu. Di mana? Tahu nggak? Bain. Oke, di kalimah baina saja ini yang nasab. Yang jazm tetap tidak ada. Yang rofa ketambahan masu, hamlu, dukhulu, tawafu, wat'u, istimta. Jadi ketambahan berapa ini? 6. 4 tambah 6 berarti jadi 10 ya yang rofa ya. Yang jar ketambahan al-mushaf. Kemudian hu, al-masjidi, al-istimta, ma, al-istimta enggak. Ma, asurati, arubah. Coba saya ulang lagi ya. Mushaf, domirhu, hamluhu itu, al-masjidi, kemudian ma, asurati, dan ar-rukbati. 6. Jumlahnya seimbang lagi nih, ada 10. Ini kebetulan rofaknya banyak teman-teman. Biasanya rofa ini enggak terlalu banyak. Yang paling banyak itu jar, kemudian rofa, nasab, baru jazm. Kayak gitu. Jadi kebanyakan teks-teks Arab itu meskipun antum bingung i'rabnya ya, dijarkan aja dulu, nggak apa-apa. Itu nanti kemungkinan betulnya akan banyak daripada salahnya, insya Allah. Jar sama rofa. Baik, itu aja teman-teman untuk hari ini. Semoga pengalaman belajar ini menambah wawasan kita semuanya, bermanfaat dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Amin. Sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan? Ustaz, maaf yang tadi, kalau badal itu ada berapa bagian-bagiannya? Oh, pembagian badal maksudnya. Iya. Oke, pembagian badal itu sebenarnya tergantung kitabnya ya, tergantung ulamanya. Kalau kita lihat di Jurumiyah itu ada 4 ya kan. Ada badal kul mingkul, ba'du mingkul, istimal, dan yang terakhir golat. Itu kalau di Jurumiyah. Kalau di Alfiyah kalau tidak salah ada 5. Kalau di Mutamimah kayaknya juga ada 5 atau berapa gitu. Jadi tergantung kitabnya. Terus dalam kitab-kitab yang modern ada tuh ulama yang menyebut dengan badal tafsir. Tadi yang sempat saya sampaikan, jadi badal yang sifatnya itu merinci kalimat sebelumnya yang umum. Sama niatu asya 8 perkara, ini dirinci. As-sholah, as-shaum, qiraatul Quran. Cuman yang berkedudukan sebagai badal itu hanya kalimat pertamanya. Kalimat-kalimat berikutnya ini kan diatofkan semua sampai 8. Tapi sebenarnya
badal tafsil ini bisa juga disebut dengan badal ba'du mingkul, sebagian dari keseluruhan. Itu karena as-sholatu ini 1 dari 8, gitu kan? Itu dia. Cukup ya? Ya, oke. Yang lain? Nggak ada? Terima kasih banyak atas atensi kehadiran antum semuanya. Jazakallah khairal jaza. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita ambil foto dulu, Afan. Kelupaan ini. Minta maaf, minta tolong teman-teman, merepotkan antum ya. Oke. Sebentar. Ini mana? Nah. Baru kaum Adamnya ini. Kaum Hawanya belum ada yang muncul. Dia mati lampu di sini. Mati lampu. Mati lampu apa dimatikan lampunya? Oke. Wahid isnan. Sebentar. Wahid isnan salasa. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.